Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Dr. Farid sebagai dosen pengampu mata kuliah Agama Islam 2. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi ajaran Islam tentang upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Baik, langsung saja. Next. Oke, berikut ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Davina Bilkis Umaduddin dengan ujung NIM 057. Terus ada Vina Rahmatika, ada Naila Alia Aurora, ada Zahra Alia, Muhammad Farhan, dan Yuda Lipanto. Next. Oke, untuk latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, latar belakangnya adalah kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Ajaran Islam menekankan pentingnya menjaga kesehatan sebagai bagian dari tanggung jawab individu terhadap dirinya, keluarganya, dan masyarakat. Islam sebagai agama yang komprehensif memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal menjaga keseimbangan hidup. Dalam ajaran Islam, keseimbangan hidup yang sehat dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui perilaku dan tindakannya selama hidupnya. Ajaran Islam diketahui memiliki keterkaitan dengan upaya promosi kesehatan, baik individu maupun masyarakat, termasuk juga upaya untuk menjaga keseimbangan determinan kesehatan. Banyak sekali dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang cara menjaga kesehatan tubuh. Next. Nah, berikut adalah tujuan dari makalah ini, yaitu untuk memahami konsep kesehatan dan pentingnya menjaga kesehatan dalam ajaran Islam. Yang kedua, untuk menjelaskan peran dakwah sebagai media promosi kesehatan masyarakat. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi bagaimana zakat, infak, dan sedekah dapat meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir, untuk menganalisis peran masjid dan institusi dalam mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Konsep kesehatan dalam Islam ada tiga. Yang pertama ada keseimbangan dan moderasi atau disebut mizan. Keseimbangan adalah konsep sentral dalam Islam termasuk dalam aspek kesehatan. Islam mengajarkan pentingnya moderasi dan menjaga keseimbangan dalam segala hal termasuk dalam pola makan, aktivitas fisik, dan istirahat. Yang kedua ada kebersihan atau disebut taharah. Kebersihan tidak hanya terbatas pada kebersihan fisik, tetapi juga mencakup kebersihan hati dan pikiran. Islam mewajibkan umatnya untuk menjaga kebersihan tubuh, pakaian, tempat ibadah, dan lingkungan. Yang ketiga, menekankan pencegahan penyakit. Pencegahan ini bisa berubah menjaga kebersihan, menjaga pola makan yang sehat, dan menghindari hal-hal yang dapat merusak kesehatan. Selanjutnya, pentingnya menjaga kesehatan dalam ajaran Islam. Menjaga kesehatan dalam ajaran Islam sangat penting karena tubuh adalah amanah dari Allah yang harus dirawat. Kesehatan memungkinkan seorang untuk menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, dan haji dengan baik. Menjaga kesehatan juga merupakan bentuk syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan sekaligus mendukung keseimbangan fisik dan spiritual, sehingga seorang dapat beramal lebih banyak dan menjalani hidup dengan lebih produktif. Slide selanjutnya. Berikutnya ada dakwah sebagai sarana promosi kesehatan. Dakwah sebagai sarana promosi kesehatan adalah suatu pendekatan yang potensial untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui jalur agama. Penyebaran pesan kesehatan melalui dakwah memberikan kesempatan untuk masyarakat yang mungkin sulit dijangkau melalui program kesehatan formal, seperti dilakukan di ceramah masjid, pengajian, khutbah, maupun melalui platform digital. Dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang dakwah sebagai sarana promosi kesehatan itu ada dalam Quran surah Ali Imran ayat 104, yang artinya hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh dan berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian
pola hidup bersih dan sehat dalam perspektif Islam. Menjaga kesehatan dalam ajaran Islam juga sangat penting karena tubuh adalah amanah dari Allah yang harus dirawat. Kesehatan memungkinkan seseorang untuk menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, dan haji dengan baik. Menjaga kesehatan juga merupakan bentuk syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan, sekaligus mendukung keseimbangan fisik dan spiritual, sehingga seseorang dapat beramal lebih banyak dan menjalani hidup dengan lebih produktif. Baik, berikutnya terdapat zakat, infak, dan sedekah untuk peningkatan akses layanan kesehatan. Nah, dengan zakat, infak, dan sedekah, umat Islam dapat membantu meningkatkan akses kesehatan bagi mereka yang kekurangan. Adapun kaitannya dengan kesehatan masyarakat adalah dengan adanya dukungan ekonomi melalui zakat, infak, dan sedekah, masyarakat yang tidak mampu tetap memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang penting. Next. Dan berikutnya, peran masjid dan institusi Islam dalam meningkatkan kesehatan. Itu yang pertama, terdapat peran masjid. Nah, masjid dapat menjadi tempat edukasi tentang kesehatan, seperti memberikan penyuluhan mengenai pola hidup sehat, pentingnya kebersihan dan pencegahan penyakit. Kemudian ada peran institusi. Nah, institusi Islam dapat menyediakan dana untuk pembangunan fasilitas kesehatan, menyediakan bantuan obat-obatan, dan mendukung tenaga kesehatan di wilayah-wilayah yang membutuhkan. Baik, selanjutnya di sini ada contoh program kesehatan berbasis ada klinik kesehatan berbasis syariah, lalu ada program pemberdayaan masyarakat, yang ketiga ada program pengobatan herbal, dan yang keempat adalah kampanye gaya hidup sehat berdasarkan ajaran Nabi atau Sunnah. Next. Tantangan dalam penerapan ajaran Islam untuk kesehatan masyarakat. Yang pertama, pemahaman yang kurang mendalam terhadap ajaran Islam tentang kesehatan. Jadi banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya bagaimana ajaran Islam sejalan dengan prinsip kesehatan yang modern. Lalu stigma terhadap program kesehatan, jadi masih banyak anggapan bahwa beberapa program kesehatan yang diberikan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Next. Yang ketiga, ketergantungan pada pengobatan tradisional. Jadi, masyarakat lebih percaya pada pengobatan tradisional atau tabib daripada pengobatan modern. Dan yang terakhir adalah kurangnya berdaya. Jadi, terbatasnya tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan berbasis Islam. Di sini wajib agama dan tenaga kesehatan, yaitu melalui khutbah dan ceramah, pelatihan tenaga kesehatan Islam, dan penyusunan panduan kesehatan Islam. Baik dari paparan materi yang sudah dijelaskan, kesehatan fisik, mental, spiritual, dan sosial dengan pendekatan yang holistik. Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam merawat diri, keluarga, serta masyarakat tanpa mengabaikan salah satu aspeknya. Pedoman hidup sehat dalam Al-Quran dan hadis menekankan kebersihan, moderasi, konsumsi makanan yang halal dan baik, serta keseimbangan hidup. Merawat kesehatan bukan hanya bagian dari ibadah, tetapi juga tanggung jawab sosial yang diwujudkan melalui zakat, infak, dan sedekah untuk membantu akses layanan kesehatan bagi yang membutuhkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak sekali kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.